wabarakatuh. Selamat datang dari KLK UST Yogyakarta pada siang hari ini di Panti Asuhan Nusantara. Panti Asuhan Nusantara ini beralamatkan di Jemplung RT 01 Paduan Kidul Kertanegara Kasandang. Kemudian dulu saya memperkenalkan nama saya Pak Jono selaku Ketua Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Kasar. Jadi begini Mas, ya perlu saya sampaikan bahwa semua pengurus yang ada di lembaga ini tentunya sudah menyadari tentang itu. Yang terpenting adalah pertama, semua pengurus sudah menanamkan suatu keikhlasan, ketulusan, kejujuran. Jadi apabila anak-anak yang bermacam-macam latar belakang pendidikan itu kan kita sehari-hari menghadapi ya, yang namanya anak seperti itu, tapi yang terpenting adalah kita arahkan ya, kemudian bahasa kita sesuai dengan usia anak gitu. Ya kalau yang kecil itu ya kita tuntun, kita dampingi dengan sungguh-sungguh, ditanyakan apa kebutuhannya. Kemudian kadang-kadang kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya kita kan sudah tahu. Kalau anak yang baru lahir diserahkan di sini usia 1 minggu katakanlah, berarti karena sudah tidak disusu ibu, dan itu anak itu kan butuhkan susu ya. Nah tentunya susu apa yang kira-kira cocok. Artinya kalau diberikan itu tidak ditolak atau dalam arti muntah, itu berarti susu itu cocok sesuai dengan usia. Nah dengan cara kesabaran, keikhlasan itu, karena itu semuanya sudah amanah yang harus dilaksanakan, tentunya tidak ada yang merasa berat ya. Jadi suatu hal yang itu memang tugas-tugas harus kita laksanakan. Dan rata-rata ini yang pengasuh di sini kan juga mendidik anak-anaknya ya, dan banyak yang anaknya berhasil kan gitu ya, sehingga sudah ada pedoman dasar untuk mendidik ke arah agar anak itu kedepannya menjadi anak yang sehat, cerdas, soleh dan soleh. Itu Mas ya. Kalau kita anggap itu suatu tantangan ya, tapi kalau kita anggap bahwasanya ya memang itu harus tentang kegiatan, tentang hak hukum anak-anak yang masuk sini belum masuk pada kakak itu kalau dibuat suatu tantangan Mas ya, karena kita harus mencari orang tuanya di mana katakanlah gitu ya, sehingga untuk menentukan anak itu nanti akan masuk kakaknya siapa, kakak dalam keluarga orang tuanya atau kakak dalam salah satu pengurus. Itu merupakan suatu tantangan karena dan juga hambatan juga. Kadang-kadang kalau memang harus masuk ke kakak salah satu pengurus, berarti kan harus ada pernyataan atau keikhlasan keluarga besarnya atau orang tua, bagi yang masih punya orang tua, untuk menyatakan bahwa anak yang nama katakanlah si A gitu, itu masuk salah satu data keluarga masuk data keluarga dalam satu pengurus. Itu harus ada satu pernyataan. Kalau nggak ada pernyataan kita ya, seperti itu tantangan. Kemudian ya alhamdulillah anak-anak kita lancar-lancar saja yang sudah sekolah itu ya, untuk mendapatkan sekolah lancar-lancar saja. Misalnya ada yang kemudian akan masuk SMP nilainya
rendah sekali ya. Sehingga harus cari SMP lebih sulit lah Mas ya, karena nilainya. Nah, alhamdulillah anak adik kita berprestasi di SD sehingga memperoleh SMP yang sebagaimana yang diharapkan. Nah, agar kita itu tidak terlalu besar tantangan yang kita hadapi, tentunya kita harus membuat suatu standar operasional prosedur dalam suatu kegiatan. Nah, kalau itu sudah bisa dilaksanakan di sini, insya Allah ya, nanti tantangan-tantangan itu semakin kecil. Ya, seperti itu. Ya, rasa syukur kan gini ya Mas, kita diberi amanah yang mulia, ya, kemudian kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu sudah bersyukur bahwasanya kami memberikan kontribusi kepada orang lain, lebih itu anak yatim, anak piatu, yatim piatu yang memang itu diserahkan, kemudian lalu anak-anak itu sehat gitu ya, kemudian tumbuh kembangnya bagus ya. Semuanya kita harus berterima kasih, rasa syukur pada Allah SWT. Tugas-tugas kita dimudahkan, anak-anak kita sehat-sehat ya, dan yang besar-besar itu akhlaknya mulia gitu ya, dan disiplin, bisa sekolah gitu. Ya, antara lain karena pertolongan Allah SWT, termasuk sampai dengan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Oke. Jadi kita wujudkan dengan pelayanan yang terbaik. Mas.